Menilik sejarahnya, wayang potehi merupakan salah satu budaya yang berasal dari daratan Tionghoa dan masuk ke wilayah Nusantara sekitar abad ke-16. Budaya ini dibawa oleh bangsa Tionghoa yang merantau dan tersebar di berbagai belahan bumi. Pada umumnya, mereka berasal dari kelompok etnis Hokkien, daratan Tiongkok bagian selatan. Pada mulanya, kehadiran bangsa Tionghoa di Nusantara lebih banyak berkegiatan di bidang ekonomi dan perdagangan. Di sisi lain, mereka juga mengembangkan berbagai seni budaya dari Tiongkok seperti barongsai dan wayang potehi. Kegiatan seni budaya Tionghoa ini biasanya terpusat di kelenteng-kelenteng yang semulanya hanya digunakan untuk tempat ibadah para penganut Konghucu. Kelenteng digunakan untuk pertunjukan wayang potehi terutama saat perayaan Imlek dan Cap Gome. Pertunjukan ini terbuka untuk masyarakat umum. Wayang potehi berbentuk seni pertunjukan wayang boneka mirip wayang golek dari Jawa Barat. Seni wayang potehi bermula dari 5 terpidana mati asal Tiongkok yang sedang meratapi nasib, kemudian untuk menghibur diri dan bersenang-senang sebelum eksekusi dijatuhkan, mereka membuat boneka yang terbuat dari kain yang disebut dengan po, kantung yang disebut dengan tai, dan juga kayu yang biasa disebut hie. Setelah boneka selesai dibuat, kelima terpidana mati itu mengumpulkan berbagai peralatan dapur seperti piring, panci, dan wajan yang kemudian dipergunakan sebagai tetabuhan untuk mengiringi pertunjukan. Setelah semuanya siap, mereka pun memainkan boneka-boneka itu sehingga menjadi pertunjukan yang menarik. Tanpa mereka duga, kabar tentang permainan boneka itu sampai ke telinga kaisar. Lantas meminta kelima narapidana ini memainkan di depan kaisar. Kaisar sangat terpesona oleh permainan mereka dan akhirnya memutuskan untuk membebaskan kelima narapidana tersebut dari hukuman. Semenjak itulah, wayang potehi berkembang di daratan Tiongkok, termasuk diantaranya seperti yang kita kenal di tanah air. Seperti wayang boneka umumnya, wayang potehi juga dimainkan seorang dalang yang memainkan beragam boneka yang memiliki karakter serta ciri sesuai peran dalam kisah klasik Tiongkok. Busana tradisi khas Tiongkok lengkap dengan dandanan busana dari tutup kepala, jubah hingga sepatu, aksesoris dan corak riasan wajah masing-masing boneka disesuaikan dengan tokoh-tokoh dalam kisah pakemnya di masa lalu. Bahasa tutur yang digunakan pun dalam bahasa Mandarin. Adapun wayang potehi yang berkembang di Nusantara dewasa ini sekalipun sudah menggunakan bahasa Indonesia, namun dalam memainkan alur ceritanya masih tetap bergaya dengan dialek Mandarin. Berpangkat sebagai Taing Wansui atau jenderal. Dalam wayang potehi dibantu beberapa orang asisten serta sejumlah pemain musik atau disebut dengan lotai yang biasanya berjumlah 4 orang. Asisten dalang dibutuhkan apabila kisahnya menampilkan 4 karakter sekaligus. Alur pementasan wayang potehi tidak serumit wayang kulit atau wayang golek. Sebagai pembukaan pertunjukan, lotai akan menyuguhkan permainan musik selama lebih kurang setengah jam sebelum cerita dimulai. Biasanya, lotai memainkan lagu-lagu tradisional Mandarin, tetapi sekarang mereka pun memainkan musik Mandarin modern. Sebelum masuk ke babak cerita, dalang akan melakukan ritual Quan. Ritual Quan menggambarkan adegan para dewa yang berada di kelentang, dan setelah ritual selesai, dalang akan memulai cerita utama. Di akhir pertunjukan, dalang akan menampilkan 2 boneka pria dan wanita berbusana merah sebagai lambang rasa bahagia dan penghormatan kepada para dewa. Berikut adalah dokumentasi pementasan wayang potehi di Bentara Budaya Balai Sujatmoko Solo pada 16 Agustus 2015 dengan dalang almarhum Purwanto dari Jombang, Jawa Timur. Selamat menikmati.
Kyai Sobu. Hun Sui Gai Sabu berpangkat sebagai Taing Wan Sui atau jenderal perang utama di ini kerajaan Liu Tang Kulikok atau Korea, yang sudah puluhan tahun bekerja di bawah kekuasaan di bawah naungan oleh junjungan yang mulia Rajaku Qian Zhongguo. Sebelum ini kerajaan Liu Tang Kulikok diserang oleh pihak kerajaan Tai Tongqiu atau Tionghoa. Ini kerajaan Liu Tang Kulikok betul-betul aman, tentram, damai dan sentosa, boleh dikatakan mengalami zaman keemasan, zaman kejayaan yang tak terhingga. Tetapi ini sekarang kerajaan Liu Tang Kulikok telah dibuat ajang pertempuran. Perang terjadi sangat berkecamuk, sangat berkesinambungan. Banyak para pasukan yang kupimpin belum terhitung para congping telah gugur di medan peperangan, dibunuh oleh musuhku nama Jijinpi. Baru saja Hun Sui meninggalkan gunung nama Cupisan, berjumpa dengan suhu Dewa yang Agung Buka Aisyah, tujuan untuk minta tambahan ilmu kesaktian. Juga ini pokwe atau wasiat-wasiat yang nantinya akan Hun Sui gunakan membunuh kepada semua musuh dari kerajaan Tai Tongqiu atau Tionghoa. Istirahat sudah cukup, cepat harus meninggalkan ini tempat, meneruskan perjalanan ketemu dengan junjungan yang mulia terlebih dulu, lalu minta izin, minta doa restu, menghancurkan pasukan dari kerajaan Tai Tongqiu atau Tionghoa, termasuk Xi Jinping yang harus menjadi sasaran utama. Baik, tinggalkan ini tempat, lanjutkan perjalanan kembali tinggi ya. Teruskan perjalanan pulang kemari, Cuk.
几套的翁卡用的，今天各个关系国是untuk的华班的，kau bernama Kokian Jongko. Oh Raja Kokian Jongko sampai sekarang tetap memegang tampuk kekuasaan ini kerajaan sendiri ialah kerajaan Liu Tangguliko. Dulu ini kerajaan Liu Tangguliko yang kau kuasai betul-betul mengalami zaman keemasan, zaman kejayaan yang tak terhingga. Dengan adanya kekuatan yang cukup, akhirnya kau mempunyai cita-cita, mempunyai keinginan untuk menaklukkan negeri-negeri kecil termasuk kerajaan Haitong atau Tionghoa, negeri yang sangat besar. Dikarenakan agar supaya kau ini tidak terus-menerus menakluk bertekuk lutut di bawah kekuasaan, di bawah naungan oleh Raja Tong Haitong disiplin, kau tidak mau. Atas musyawarah dengan semua para orang-orang berpangkat, bahkan jenderal perang utama, kau siapa lagi kalau bukan Kaisobu, sangat-sangat setuju. Lalu perang terjadi sangat berkecamuk, sangat-sangat berkesinambungan. Dari pertama sampai sekarang betul-betul sangat menakutkan para orang-orang kuno, termasuk para congpeng penjaga kota, banyak yang gugur di medan peperangan, mati dibunuh musuh. Wajah. Akhirnya berkali-kali aku meminta kepada Panglimaku Kaisobu. Dikarenakan Panglimaku Kaisobu satu-satunya orang yang harus bertanggung jawab atas hancur dan tidaknya di kerajaan Liu Tangguliko. Berkali-kali Panglimaku Kaisobu sanggup dan siap untuk membunuh kepada musuh-musuhnya. Konon kabar yang sudah kau dengar katanya Panglimaku pergi ke gunung nama Cubisa, minta bantuan kepada guna seorang Taisyan atau dewa nama Boka Taisyan. Mudah-mudahan mendapat modal bukti atau wasiat, juga ilmu kesaktian. Kau harus bisa merasa puas. Tetapi Panglimaku Kaisobu harus berhasil membunuh semua para orang-orang kerajaan Haitong atau Tionghoa, termasuk Panglima Si Jinhui, Raja Tong Haitong Lisibin, Udikyong dan lain-lainnya. Semuanya harus dilibat di medan peperangan. Wajah. Nampak semua para bawahan sudah berkumpul di depan pintu maupun pintu tanah kerajaan. Ini kau harus segera membuka persidangan Yasiohua. Semua para orang-orang tumbun buka. Orang berpangkat sipil maupun di bidang kemiliteran yang sudah berkumpul di depan pintu maupun pintu tanah kerajaan, satu persatu boleh menghadap Mario. Kaisobu Kinca. Harus hanya Panglimaku Kaisobu Yasiohua. Kalau begitu Panglimaku Kaisobu cepat sekarang boleh menghadap Mario. Yang mulia, Ni Hama Kaisobu sudah kembali masuk menghadap sebelum lapor. Terlebih dulu juga hormat mengucapkan selamat panjang umur Long Chu Tianxu Yanti. King Kaisobu, betul-betul kau merasa senang, merasa bangga melihat kamu pulang. Berarti kamu masih mempunyai tanggung jawab untuk melindungi, mengayomi kerajaan ini Liu Tangguliko.
Dikarenakan bertahun-tahun perang terjadi di negeri sendiri, kamu bisa melihat apa yang telah terjadi. Berbagai macam usaha yang kita lakukan, bahkan kamu berkali-kali minta bantuan ke sana kemari, tetapi hasilnya tidak ada sama sekali. Dikarenakan semua ini sudah terlanjur ibarat nasi sudah menjadi bubur, apa boleh buat. Jadi seluruh rakyat dan semua para orang-orang berpangkat di kerajaan Liu dan Suliko hanya menunggu usaha yang harus kamu lakukan. Kira-kira bagaimana, kamu masih sanggup apa tidak membunuh orang-orang kerajaan Taitonggyo atau Tiongkok? Kalau kamu sudah angkat tangan, artinya kamu menyerah, tidak sanggup lagi menghadapi orang-orang kerajaan Taitonggyo atau Tiongkok. Bilang saja terus terang, saat ini juga. Siaman Longku. Longku jangan berkecil hati. Hamba Kaiso pun masih siap untuk menggunakan ini senjata. Senjata kebanggaan adalah senjata golok. Senjata hamba berupa ini golok sewaktu-waktu bisa hamba gunakan menjadi malaikat pencabut nyawa. Dikarenakan hamba baru saja meninggalkan Gunung Cupisan ketemu dengan Su. Su berpesan satu persatu kepadaku, untuk menghadapi musuh ini harus hati-hati. Bahkan Su mendoakan hamba harus menang. Kalau hamba sudah berhasil membunuh musuh bebuyutan, siapa lagi kalau bukan si Jin? Tinggal hanya para kurcaci ini mudah hamba lihat di medan peperangan satu persatu Longku. Baik, kalau begitu apa boleh pulang? Sekarang silakan kamu pimpin pasukan. Kata-katamu harus kamu buktikan. Kamu pulang kembali menghadap di hadapan, kau harus membawa kemenangan yang sangat besar. Ingat ini, yang hati-hati hadapi musuh. Terima kasih lanjut kami. Ya Siohua. Semua para pasukan sekarang boleh ikut kepada ini Kaiso. Guna menghancurkan musuh yang setiap hari berteriak-teriak menantang perang. Mudah-mudahan apa yang sudah dikatakan oleh Panglima Kaiso pun bisa membawa kenyataan. Kau harus beristirahat sambil menunggu kabar selanjutnya. Kau aku lihat.